Oh, nomor 7 Yang F, Pak. yang F ya. Oke, tentukan pusat dan jadi konvergenan dari oke, pusatnya kan udah jelas min 3 ya. Pusatnya kan sudah jelas min 3, kemudian jari-jari kekonvergenannya berapa gitu ya. Baik. Saya ulangi ya, bab 9 nomor 7F. Oke, jadi pertanyaannya adalah pusat dan jari-jari konvergenan dari kita punya apa nih jaringannya? Min 1 pangkat N dari X plus 3 pangkat N. Min 1 pangkat N, X plus 3 pangkat N per N ya. Oke, N. Oke, pusatnya kan sudah jelas. Pusat A sama dengan min 3. Ini nggak ada masalah kan? Oke, nah kemudian di sini ya CN-nya apa? Kita tulis ulang. CN-nya adalah 1 pangkat N per N. Oke. Kemudian mau dicari apa? Limit. Ya. Bisa Anda tuliskan limit N menuju tak hingga dari K itu CN per 1 per CN ya. Oke. N menuju tak hingga dari N per 1. Min satunya kan perlu dihitung ya. N plus 1 per N. Nah, ini ya 1. Ya nggak pernah harus masker kan? Nah, itu aja. Jadi jari-jari kekonvergenan. Jari-jari kekonvergenan. Kelihatan nggak? Lihat. Oh, kurang ya. Bentar. Oops. Oh, kebalik, sorry. Oke. Nah, pusatnya kan udah jelas di 3, ini 3. K-nya hitung, ya lihat CN-nya. CN itu yang mana sih? Yang tidak ada ini ya. Yang tidak ada, ya X plus A-nya itu kan koefisien dari X min A pangkat N-nya ya. Ya, ini CN-nya. Jari-jarinya ya 1 per K. Oh, itu kan. Pertanyaannya ini enggak? Betul ini pertanyaannya. Tadi yang nanya Ilham ya. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Ini pertanyaan betul yang jadi pertanyaan ini. Itu tuh kayak pusat jari-jari kayak cuma pusat sampai jari-jari konvergen. Kalau misalnya jari-jari konvergen itu langsung yang 1 per K itu aja kan. Oke, ya Anda boleh pakai ya boleh langsung 1 per K. Atau kalau K-nya 0 ya kalau K-nya 0 otomatis semua bilangan real ya. Jadi kekonvergenannya ya kalau disebut tak hingga kan enggak juga ya, tapi Anda bisa bilang daerah himpunan konvergenannya semua bilangan real. Oke, siap. Kalau misalnya ininya tuh kayak pemisalan
pemisahan fungsinya gitu kan, ini yang dipisah itu si min 1 pangkat n dibagi n. Sama yang x plus 3 pangkat n per n itu kita nentuin gitu ya Pak, gimana ya Pak biar lebih gampang. Oke, baik. Si bingung kayaknya ya. Kan kita punya deret pangkat itu apa? Deret pangkat itu sigma n. Oke, mungkin boleh dari 1. Boleh dari situ, boleh dari 0. X min A pangkat N, kemudian ada koefisien. Ya. Nah, ya bagian ini ya, ini, nah saya bingung. Anda bingungnya di mana? Kapan nentuin CN sama X min A-nya Pak? Kadang-kadang kan suka ada yang min satunya dipisah, tapi kadang-kadang juga suka yang Nah, dijadiin min CN-nya satunya itu yang pasti, X. saya pikir Oh, min itu udah pasti. satunya pasti masuk terus. Min satunya nggak akan, min satunya pasti ikutan. Min satunya pasti ikutan kok. Ya. Ah, oke. Siapa? Oke. Nah, cuman pada akhirnya ya, kalau Anda ngitung nilai mutlak, otomatis dia keluar kan. Otomatis ini nggak pengaruh kan. Iya, Nah, Pak. kenapa min 1 hilang di sini? Karena kita hitung nilai mutlak. Ya. Oke. Saya coba sekali lagi ya. Anda Anda boleh mungkin agak lebih ribet boleh juga ya, agak lebih ribet mengerjakannya. Dalam artian ya mungkin Anda bingungnya ya, Anda mungkin mau pakai row dulu, pakai row X. Row X-nya apa ya? Rasionya tentu rasio mutlak. Itu ya Anda menulis kayak gini kan. Pangkat 3 n plus 1 min 1 pangkat n dibagi dengan n plus 1 kemudian x n min 1 jadi n plus 1 ya n ya, tapi kan pada akhirnya x plus 3-nya ya ini habis ya, habis kemudian kalau Anda mutlakkan nanti ya n menunjukkan hingga ada x plus 3 mutlak min ya, kalau Anda itu mutlak ya ini tentu nggak keluar lagi ya min 1 di sini, di sini di atas ini kan tanda saja. Yang 3 adalah n per n plus 1. Oke, nah kemudian kenapa x plus 3-nya boleh saya keluarkan? Ya, ini kan nggak ada n di sini sama sekali ya, yang berubah kan n. Jadi kalau Anda ambil 1x, ya x-nya sudah tetap. Limitnya nggak di bagian sini, limit nggak bergerak. Ya, dan nanti x plus 3 limit ya sisanya ya. Oke. Baik, ada terjawab nggak? Oke, siap kejawab Pak. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Pak mau tanya Pak, Ya, silakan. mau tanya yang tutorial bab 9 nomor 6D Pak. Bab 9 6 dadu. nomor 6D. 6 ya. Itu 7 ya, baik, 7D. Oke. Tentukan pusat. Masih yang tadi ya. Kenapa dengan 7D? Nomor 6D Pak, maaf. 6 dadu. 6. Oh, Jadi ya baik, nomor 6D. Sorry. Nomor 6 ya. Gunakan uji rasio mutlak untuk menentukan apakah dari berikut konvergen atau divergen.
Oke, maksudnya itu konvergen mutlak. Nomor 6D. Ini kan sudah jadi PR. Ah, eh, yang nomor 6D. Oke, uji rasio mutlak ya. Oke. Ini juga sudah saya bahas di tutorial kapan? Minggu kemarin ya. Baik, ya, saya bahas sekali lagi ya. Eh, Ya, permisi Pak. ya, Itu di tim sudah saya kirimkan soal itu tutorial bab 10 dan bab 11 ya Pak. oh ya, makasih banyak. Ya, betul Pak. Oke, nomor 6B ya. Jadi kan uji rasio mutlaknya ya. Baik, berarti rasionya apa? Ini N menuju tak hingga dari N plus 1, N pangkat N-nya di mana? N pangkat N-nya, dari atas. Baik, N plus 1 per N plus 1 faktorial kali, tinggal dibalik ya. Ini kan harusnya ya, ini kan Cn plus 1, ini 1 per Cn. N pangkat N. Oke, min N menuju tak hingga. Nah, ini boleh dicoret dengan, ya, nanti yang bagian ini hilang, tinggal adalah per N plus 1, dan yang bagian ini ya, N per N. Oke. Kemudian N plus 1. Oke, baik ya, ini boleh coret. Boleh ya, mudah-mudahan. Boleh. Baik, nah kemudian ini mungkin agak susah ya untuk oke, ini kita bisa sederhanakan ya. Ini apa? N per N 1 plus 1 per N per N. Ya kan jadinya ini ya. Nah, Anda selesaikan pakai L'Hopital ya. Nah, sekarang variabelnya X ya. Nah, kenapa boleh pakai X? 1 plus 1 per N ini pasti positif. Maka pangkat X-nya ada. Oke, nah ini tinggal pakai L'Hopital. Ini sudah saya bahas sebelumnya. Oke, ya hasilnya ya saya nggak akan bahas lagi. Oke, ada pertanyaan lain? Pak mau nanya Pak, Ya, buat nomor itu Pak, 17E bab 7 17 ekor 7. ya Pak, 7 ya. ya Pak, bab 7. Bab 6 7. 15. Oke, gunakan metode pecahan parsial. Oke, kenapa? Masalahnya apa?
Anda punya integral X kuadrat plus 3 ini X kuadrat plus 2X plus 3 buat 2 ya. X kuadrat plus 2X plus 3 kuadrat dx. Oke. Nah, ini nulisnya kan, jadi ini Anda tulis sebagai, saya sederhanakan, X kuadrat plus 2X plus 3 X kuadrat plus 2X plus 3 kuadrat. Oke. Nah, masalahnya di mana? Anda sudah Di coba? Anda sudah coba belum? waktu kemarin udah Pak, cuma lagi bingung kan dia udah dibentuk dapat yang AX plus B CD CX plus D itu bingung ngelanjutin gitunya Pak. Oke. Ya kan, kalau Anda samakan penyebutnya, berarti nanti kita harus tuliskan ya X tambah B X kuadrat tambah 2X tambah 3X plus D. Oke. X pangkat 3 tambah 2AX kuadrat ditambah 3AX. Nah, sebenarnya dari sini langsung tahu nih. Ini oke. Baik. Saya salah ya, Mbak. Oke, koefisien dari saya salah. Nah, saya salah ya. Ini penyebutnya ini sudah betul ya. Ini CX plus D. Oh ya, ya sudah betul ya. Iya, tadi sudah betul ya. X B X kuadrat tambah 2X plus 3. Oke. Baik. Kemudian AX pangkat 3. Nah, sebenarnya ya supaya lebih sederhana ya, ini kan udah kelihatan bahwa ini yang pangkat 3 yang pangkat 3 itu kan koefisiennya 0 ya. Oke. Masih ada nggak yang pangkat 3? Nggak ada kan yang ngasih pangkat 3? Nggak ada Pak. Nggak ada lagi kan? Pangkat 3 BX kuadrat. Ya, nggak ada lagi yang ngasih pangkat 3 kan ya? Apa? Ya, tanpa perlu panjang-panjang, Anda bisa tahu A-nya 0. Ya, ini cara cerdasnya ya. Anda tentu boleh tuliskan semuanya dulu. Iya, saya agak. Tapi Anda bisa lihat yang muncul di X pangkat 3 itu cuma A. Karena nanti apalagi AX ini kali 2X, ini X kuadrat saja. Ini kali 3, di sini sudah nggak ada. Ya, jadi kita tahu A-nya 0. Oke, 0. Oke, berarti tersisa apa? Tersisa cuma BX kuadrat tambah 2X tambah 3 tambah CX tambah D. Oke, otomatis B-nya 1, kemudian ini 2B ya, tambah 2X tambah 3B. Oke. Kemudian B-nya 1, kemudian berarti 2X tambah CX. Sini nggak ada X ya, berarti 0 X ya. Berarti C-nya
C-nya min 2. Kemudian D-nya apa? Ya. Bisa kan ya? Jadi yang bertanya siapa? Olivieri. Bisa kan? Aman, Pak. Terjawab? Boleh dilanjutin nggak, Pak? Masih agak bingung pas sudah jadiin bentuk akhir integral gitu, Pak. Oke, baik. Oke. C-nya min 2. D-nya berapa kalau gitu? D-nya kita punya apa? Ini 3 mau kita samakan dengan 3B plus D ya. 3B plus D, B-nya 1. Berarti D-nya 0. Oke. Oke, baik. Jadi kita punya apa? Nah, X plus B, B-nya 1 ya. Jadi 1 per X kuadrat plus 2X plus 3. C-nya min 2. Min 2. X kuadrat plus 2X plus 3 kuadratnya X. Oke. Oh, C-nya min 2. Oke, min 2X. Oke. Oke. Nah, ya kalau ini langsung Anda integralkan, mungkin agak susah ya. Ini kuadrat ya. Sampai sini udah betul belum? Sampai sini aman, Pak. Aman ya. Oke. Saya kalau detail saya kadang-kadang nggak kesalahan itu tuh sering. Oke. Nah kalau bagian ini tentu sebentar. Kuadrat ya. Oke. Nah bagian ini ya kita bisa sederhanakan menjadi X plus 2 kuadrat. Ini plus 4 min 4 titik min 1 ya. Oke. Ya, berarti integral ini ya kan kadang kita hitung ini kan. Ini tan inverse dari X plus 2. Langsung saja ya. Oke. Nah, terus yang ini gimana ya? Kan tinggal ini ya. Minnya kita lupakan saja. Ini pasti X kuadrat min 1 kuadrat ya. Oke. Sebelum itu ya mungkin kalau begini jadinya baik. Kita akan pakai substitusi ya. Sebaiknya pakai substitusi. X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, Anda mau mensubstitusi ini kan? Anda mau U-nya itu adalah X kuadrat plus 2X plus 3 ya. Maka Anda butuh U-nya itu adalah 2X plus 2. Oke, Anda butuh 2X plus 2. Nah, berarti Anda buat plus 2 min 2 di sini. X plus 2 per X kuadrat plus 2X plus 3
kurang 2 per X kuadrat plus 2X plus 3. Baik, yang bagian ini integralnya nanti menjadi ya U-nya kan sudah ini ya, ini 1/U kuadrat, integralnya berarti min U pangkat 1 kan. Oke ya, mana U-nya ini. Betul ya. Kemudian, nah tinggal ini mau diapakan. Oke, kita tulis ulang bagian ini kayak ini lagi ya. Seperti ini lagi. X plus 2 kuadrat min 1 kuadrat. Oke. Ini caranya gimana? Ya, Anda bisa gunakan lagi ya permisalan. Anda misalkan ya X plus 2 sama dengan biasanya apa ya? X plus 2 sama dengan tangen dari sebuah tangen dari T. Oke, tangen dari T. Ya, Anda kan sudah baca buku ya. Ini kan biasa ya. Baik. Kemudian berarti dx-nya adalah sekant kuadrat T dt. Dan kemudian integral ini menjadi integral ini menjadi 2 dx-nya sekant kuadrat T dt. Kemudian dibagi dengan X plus 2-nya kan tangen T ya. Tangen T ini jadi tangen bentar. Ini min 1 ya. Oh, kalau min 1 beda ya. Kalau min 1 beda. Oke, kalau min 1 berarti kita gunakan yang satunya lagi ya. Oke, kita coba saja ya. X plus 2-nya berarti sekant dari T. Berarti dx-nya adalah sekant T tangen T. Oke. T ini 2 kali sekant T tangen T dibagi dengan ini sekant kuadrat dikurang 1 kan jadi tangen ya. Jadi tangen kuadrat. Jadi tangen pangkat 4. Oke, ini jadi tangen pangkat 3. Oke, nah kita tulis dulu ya. Sekant itu apa? Sekant T per tangen pangkat 3D artinya apa ini? 1 per cos T dikali tangen pangkat 3 apa? Tapi dibalik berarti ya cos pangkat 3T per sin pangkat 3T. Oke. Oh iya, ini Anda nggak belajar ya? Saya nggak jadi ya. Ya sudah, kebetulan tanya, kita lanjutkan saja. Ya berarti ini jadinya apa ini? Cos kuadrat per sin kuadrat kan dengan kuadrat T kali sepersin apa? Kosekan ya. Kosekan T.
Jadi yang lebih sederhana enggak ya? Ya, ya, ya lanjut saja ya. Oke, tangen kuadrat T kali kosekan T kuadrat kali kosekan, caranya gimana? Turun kosekan tangen oke, ya ini pakai parsial nanti ya. Pakai parsial. Oh, itu cara lain ada enggak ya? Nah, ini kan min 1 ya. 1. Oke, berarti Anda nggak bisa salah saya ya. Oke, saya kira ini plus 1. Ini min 1 ya. Oke, ini salah. Sorry. Oke, sebentar. Oke, baik. Berarti ini pakai kan ya. Oke, sorry. Ya, kita bisa gunakan ini. Lanjutkan ya. Kenapa saya gunakan ini? Ya, beda dengan yang di kelas. Saya ini nggak keluar ya. Tanyanya apa sih? Harus cari ya. Itu untuk menentukan integral ring. Oke. Ya, ini kalau pakai ya sayangnya kita nggak bahas ini di kelas ya. Nggak tahu kenapa keluar di soal tutorial. Oke, kalau Anda penasaran, saya juga penasaran, jadi saya kerjakan saja. Dx-nya sekan T, tangen T, kemudian ini menjadi sekan, ini sekan kuadrat dikurang 1, berarti tangen kuadratnya. Oke. Baik. Nah, kalau sekan per tangen, berarti satu per cos, ya. Sekan per tangen kan tinggal persin ya. Persin. Nah, apa integral dari 1%? Ini kosekan. Ya. Kosekan. Nah, kosekan integralnya apa? Aduh. Kan ya. Saya nggak ingat minusnya gimana. Tapi ya coba kita turunkan ya. X dari 1 per sin X apa sih? Min sin kuadrat X. Ya ini sih kayaknya nggak akan keluar di ujian ya. Karena ya sekan kan kita nggak terlalu bahas ya. Oke. Turunan ini ya. Karena ini min 1. Oke. Sehingga ini min kotangen T X kosekan X. Oke. Kemudian dx dari
Kotangen ya, kotangen itu apa? Cos sin kuadrat X turunan cos min sin. Oke, ini min 1 ya. Ini min kosekan X kuadrat. Nah, untuk mencari turunan ini ya triknya sama dengan integral ini, triknya sama dengan yang kotangen, yang sekan ya, itu Anda tuliskan ini sebagai kotangen X ditambah kosekan X, oke, kotangen X ditambah kosekan X, maka ini hasil akhirnya adalah, nah kan kelihatan tuh, jadi kita punya turunan dari kotangen itu kan min kosekan kuadrat, turunan dari kosekan itu min semua ya, kosekan X. Oke. Oke, jadi akhirnya adalah ini ln min ln yang bisa periksa min ln kotangen T ditambah kosekan T. Oke. Saya stop di sini ya. Karena ya ini pada dasarnya bisa Anda kerjakan. Tapi ya kita nggak bahas ini di kelas. Karena memang nggak akan masuk ujian ya. Oke. Oke. Sudah ya, sampai situ saja ya. Oke, Pak. Siap. Kasih, Pak. Kadang-kadang soal tutorial itu ya dia ya pokoknya ada D ya. Ini pertanyaan yang mana? Ya, oh masih yang ini ya. Aduh, tadi ya. Kalau Anda chat kayaknya saya bacanya terlambat. Tapi soal ini sudah terlalu jauh ya. Sampai di sini aja ya, Oliveri. Oke, Pak. Siap. Kasih, Pak. Sama-sama. Oke, ya. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Jadi kita untuk ujian kita nggak akan menghabiskan waktu Anda ya. Jadi kita hanya menilai Anda memiliki dasar yang cukup nggak untuk lanjut ke kuliah berikutnya. Nah, baik, tapi ya kalau Anda curious ya boleh-boleh saja. Oke.
Saya hitung sampai 10 ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Ya, gitu saja ya. 1, Ada Pak. Ya, permisi Pak. ya, oke. Silakan. Ya, oke. Mungkin dari saya dulu ya. Itu terkait dengan soal tutorial bab 10, bab 11, kira-kira bagaimana Pak? Mungkin perlu contoh soal lebih banyak lagi Pak untuk bab 10 dan bab 11 gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan Oke. tertentu nggak? Bab, nomor berapa? Lebih ke ini sih Pak, kalau penulisan di soal kayak jawaban esai gitu Pak. Oke. Kalau itu Pak, kalau L'Hopital kan dia syaratnya harus ada turunannya, ada gitu, kita harus nulis syarat-syarat gitu dulu nggak Pak kalau kerjain soal L'Hopital, atau langsung kerjain pakai L'Hopitalnya gitu? Ya, Anda harus seperti yang kita bahas di kelas, tunjukkan dulu bahwa Anda bisa pakai L'Hopital. Setiap Anda mau pakai L'Hopital, syaratnya memang harus di harus dinyatakan dulu. Apa yang harus Anda nyatakan? Bisa limit sin x per x pakai L'Hopital sama dengan limit x per cos limit x menuju 0 cos x per 1. Nah, Anda jelaskan di sini karena sin x per apa? Karena bentuk 0 per 0. Ini boleh ya, bentuk 0 per 0. Oke? Ini saja cukup. Kasih dulu ya. Ini saja cukup. Oke? Oke Pak, kasih Pak. Oke, mungkin memang saya kurang membahas ya bab 10, bab 11. Oke, baik. Saya cek dulu kira-kira saya skip nomor berapa ya. Sama garis singgung terhadap kurva. Oke. Bab 10, 11 ya. Coba ya. Oke. Saya sebenarnya sudah pernah bahas, tapi tutorial kapan ya? Saya bahas bab 11 saja ya, yang bab 10 sudah. Ingat saya sudah. Ini mungkin soal nomor 6 ya. Nomor 6 saya bahas sedikit. Saya bahas sedikit. Oke. Sebenarnya di soal nomor 6 itu kita hanya mengganti saja ya, mengganti semuanya dalam T ya. Jadi buat 6A integral 0 sampai 1 dari x kuadrat min 4y dx ya. Dx. Oke. Dimana kemudian dihitung sepanjang kurva. Dihitung sepanjang kurva artinya apa? X-nya x dari kurva, y-nya y dari kurva, dx-nya dx dari kurva. Ya, ini juga nanti kita lihat ya. Oke, ya. Dari kurva juga. Batasnya dulu. X sama dengan 0 itu jika kurvanya gimana? Jika T sama dengan apa? Oke, kurvanya adalah X sama dengan T plus 1 ya.
kurvanya kurva X sama dengan 31 dan Y sama dengan T pangkat 34. Kalau X sama dengan 0, maka T sama dengan min 1. Kalau X sama dengan 1, T-nya sama dengan 0. Oke, jadi batasnya adalah dari min 1 sampai 0 ya. Min 1 sampai 0. X kuadratnya ya, kita ganti dengan ini. Y plus 1 kuadrat min 4Y min 4 T pangkat 34. Kemudian dx-nya apa? Anda lihat dari sini dx-nya adalah dt. Ya. Baik, jadi ini tinggal ya Anda keluarkan saja ya. Oke, begitu juga dengan yang nomor B-nya. Oke, hitung approach sudah ya. Hitung hasil kali silang juga sudah. Kemudian dua segitiga. Luas segitiga nomor 16A ya, nomor 16A. Oke, 16A. Baik. Luas segitiga P-nya 321. P 321. Q-nya 246. Kemudian R-nya min 125. Min 125. Oke, jadi Anda punya misal ini P, ini Q, ini R. Oke, ya. Nah, kalau Anda hitung panjang dari QP R, kalau Anda hitung ya, kalau Anda hitung panjang dari QR cross QP panjangnya ya, maka ini adalah luas jajaran genjang. Oke, ya. Nah, kalau Anda punya jajaran genjang ya, berarti yang luas segitiga PQR ini setengah dari luas jajaran genjang ya. Oke, ya, luas segitiganya setengah luas jajaran genjang. Oke ya, berarti yang mau kita cari luas segitiga PQR setengah dari panjang QR cross QP. Tinggal Anda cari QP apa? QP itu di P-nya mana? Di P, Q ya. QP. IP kurang Q. 3 kurang 2, 1. 2 kurang 4, min 2. 1 kurang 6, min 5. Sedangkan QR-nya adalah QR, R kurang Q. Min 1 kurang 2, min 3. 2 kurang 4, min 2. 5 kurang 6, min 1 ya.
Kemudian ya ini tinggal cari ya QR cross QP ya I JK-nya saya coba ringkas saja ya, ringkas saja. 2 min 5 2 min 1 min 5 min 3 min 1 K-nya apa? Min 2 Oke, ini 2 dikurang 10 min 8 ya. 8 I kurang min 1 min 15 min 1 dikurang 15 I min 16 tambah min 2 kurang 6 ya. Min 2 kurang 6. Ini juga min 8. Ini sudah dikerjakan ya di kelas ya. Oke. Nggak tahu itu. Mungkin kelas yang lain ya. Oke. Kemudian 8-nya ada keluarkan. Kemudian kita tulis ulang. Ini min 1, ini 8 karena ini min 8 ini plus 16. Tuh. Jadi panjang ini adalah setengah kali 8 kali panjang ini kan. Yang ini adalah 1 tambah 4 tambah 1. Oke. Ada pertanyaan? Oh, nah, bagian menghitungnya saya nggak kelihatan ya. Ada menghitungnya di bawah sini. Pak, Ada pertanyaan? Pak, itu kenapa luasnya boleh pakai QP cross QR? Oke. QP cross QR menghitung apa? Panjang QP cross QR menghitung luas jajaran genjang. Ini ditambahkan lagi ya. Ini QP, QR, ini jarum genjang ya, jarum genjang. QP, QR. Ya, ini luas jajaran genjang ini, sisi-sisinya ini QR. Ya, sisi ini kan sama ya. Sisi ini dengan sisi ini juga sama. Ini luasnya adalah QR cross QP. Oke. Ini sudah kita bahas di kelas kan ya. Saya tidak membuktikan, tapi ya waktunya enggak cukup. Ya. Sampai di sini oke? Yang tadi bertanya siapa? Oke, Pak. Ya. Kemudian ya segitiganya ya. Ini kan simetris ya antara ini dengan ini. Simetris ya. Kongruen ya. Ini kan sudutnya sama. Ya, ini sudutnya juga sama. Baik, ada pertanyaan lain nggak? Oke, kalau tidak saya lanjut.
Tentukan persamaan bidang yang memenuhi masing-masing informasi berikut. Bidang yang oke ya, baik. Tentukan persamaan bidang ya. Oke, melalui ya, saya kerjain lagi ya. Oke, bidang yang melalui satu nol min satu, kemudian nol min satu satu, nol min satu satu, dan min satu satu nol ya. Oke, jadi vektor normalnya kan R. Nah, vektor normalnya saya jadinya gimana? Ya, vektor normalnya adalah P cos R ya, kan itu saja ya. Berarti gambar tadi ya. Ini Q, P, R. Ya, tentu vektor normalnya nanti hasil kali silangnya. Jadi ini apa? QP apa? QP 1 2 cos QR min 1 2 1. Ya, Anda tinggal cari ya. Vektor normalnya ada, titik yang dilewati ada. Maka Anda bisa cari persamaan bidang singgungnya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Saya ulangi ya, kalau sudah ada P sama L ya sudah selesai. Intinya itu. Oke. Kemudian nomor D. Dia tegak lurus dengan bidang lain ya. Dia tegak lurus dengan bidang lain. Bidang yang melalui nomor E ya. 121. 121. Dan tegak lurus dengan dua bidang ya, dengan dua bidang min X plus Y plus Z sama dengan 2, kemudian X plus Y min Z sama dengan 1. Oke, nah dari sini kita langsung bisa baca N-nya sebenarnya ya. Jadi N-nya itu apa? N-nya adalah koefisien dari X apa min 1, koefisien dari Y 1, koefisien dari Z. Ya, ini bidang ini, N-nya ini. Bidang ini N-nya apa? N-nya 1, 1, 1. Oke, 2. Nah, kalau sebuah bidang tegak lurus dengan bidang lain, maka yang terjadi apa? Ya, ini bidang. Dia tegak lurus dengan bidang lainnya, misalkan. Nah, maka apa yang kita punya? Vektor normalnya saling tegak lurus. Oke, vektor normalnya saling tegak lurus ya. Ya, saya ambil satu kertas saja.
Oke, yang satu vektor normalnya ke atas. Ini tegak lurus, yang satu lagi vektor normalnya ke depan. Ya. Jadi dua bidang tegak lurus kalau vektor normalnya ya saling tegak lurus. Ya. Ini bidang tegak lurus, vektor normalnya. Oke, ini satu, ini yang lainnya. Nah, kalau bidang ini tegak lurus dengan bidang pertama dan bidang kedua, maka vektor normal bidang ini tegak lurus dengan vektor normal ini dan ini, oke ya. Saya tulis bidangnya S misalkan, berarti normal bidang S, ya misalkan normalnya N, itu sama dengan, ya lagi-lagi ya saya kali silang. Udah ya, udah hitung kali silang ya, udah berulang kali. Ya, kemudian dia melewati titik ini. Ya, nah kalau sudah ada P, sudah ada N, udah beres. Udah beres ya. Oke. Tuh. Saya ulangi ya. Vektor normal bidang S, vektor normal bidang S, kalau dia tegak lurus dengan bidang 1 dan bidang 2, maka vektor normal bidang S tegak lurus dengan vektor normal bidang 1 dan tegak lurus dengan vektor normal bidang 2. Cara mencarinya kayak kali silang, karena dia tegak lurus dengan kedua vektor. N tegak lurus N1 dan N2. Oke. Karena ini vektor ya, mungkin. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, bagaimana dengan garis ya? Oke, garis itu yang penting ya. Garis itu yang penting kan nyari apanya? Ya, saya hapus ini ya. Yang penting dari garis adalah cari vektor arahnya, atau yang biasa ya, garis itu kan benda bergerak lurus ya dengan kecepatan konstan ya, dan tinggal cari vektor arahnya atau vektor kecepatannya ya. Samaan garis adalah titik awal ditambah T kali P. Itu saja kan ya, titik awal ditambah T kali P. Oke. Nah, kalau seandainya ada persamaan garis, ya, misal persamaan garis X sama dengan 1 min T, atau kemudian Y sama dengan 4 plus 2T, kemudian Z sama dengan 3 min 3T. Nah, ini bisa Anda sederhanakan ya.
sistem persamaan ini itu tidak lain dan tidak bukan, paling enak emang pakai matriks ya. 1, 4, 3 ditambah T dikali ini koefisiennya. Kalau Anda keluarkan T di sini, kita keluar min 1, 2, min 3 ya. Kalau dari bentuk ini, maka ini menjadi P0, ini menjadi kecepatannya ya. Oke. Nah, saya akan bahas soal nomor 18F ya. 18F. Bagaimana mencari garis yang merupakan perpotongan dua bidang. Nah, kalau sebuah garis ada di bidang, maka garis tersebut tegak lurus dengan saya cari yang lebih rigid ya. Kalau garis ada di bidang, ini garis misalkan ya. Misalkan ini garis. Oke. Nah. Tadi saja ya. Garis. Kalau sebuah garis ada di bidang, ini vektor normal bidang, maka dia tegak lurus dengan vektor normal bidang. Garis ini vektor arahnya tegak lurus dengan vektor normal bidang. Oke. Jadi garis L kalau dia termuat di bidang garis L kalau dia termuat di bidang X min Y min Z sama dengan 1 ya, misal garis L-nya ya, persamaan garis L diberikan oleh P0 tambah DP ya, apa namanya ya, X, Y, Z-nya diberikan oleh P0 tambah DP ya, maka V-nya tegak lurus dengan vektor normal dari garis bidang ini ya. Ini N-nya bisa Anda baca langsung, koefisien dari X1, koefisien dari Y-1, X1. Ya, kalau dia termuat, maka P tegak lurus dengan N. Ya. Nah, kalau lagi-lagi L termuat di, kalau lagi-lagi L termuat di, apa lagi yang satunya? X plus Y min Z. X plus Y min Z sama dengan 4. Ini normalnya apa? 1, 1, min 1. Ya. Maka V ini pasti tegak lurus dengan N2. P tegak lurus dengan N2, tegak lurus dengan N1, maka P sejajar dengan kali silang. Oke. Tinggal sekarang, P-nya sudah ditemukan. P0-nya apa? P0-nya apa ya? Mungkin itu yang susah ya. P0-nya apa? Oke. P0 itu pasti ada di bidang ini dan bidang ini ya.
Bagi P0-nya pasti ada di bidang ini dan bidang ini. Oke, cara mendapatkannya adalah ya. Nah, ambil saja dulu. P0-nya kan boleh terserah ya. Ya, kita misalkan saja dulu mungkin Z-nya 0. Ini 0. Mudah-mudahan nanti ada solusi. Kalau enggak, ya kita ganti dengan yang lain. Ya, misalkan Z-nya 0, maka Anda punya apa? X min Y sama dengan 1, X plus Y sama dengan 4. Oke. Kalau Anda jumlahkan, ini 5X sama dengan 5, berarti X-nya 5/2 ya. Kalau X-nya 5/2, X-nya 5/2, Y-nya X 5/2. Jadi Y-nya berapa? 4 kurang 5/2. 3/2 ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Y-nya adalah ambil dari sini ya, berarti ada solusi nih. 4 kurang 5/2, 8/2, kurang 5/2, 3/2. Oke ya, berarti ada solusi ya. Cara mencari P0-nya ya buat saja salah satunya 0. Paling gampang. Mudah-mudahan nanti solusinya ketemu. Saya pilih Z-nya 0. Boleh nggak pilih X-nya 0? Boleh-boleh saja. Kalau nggak ada solusi, nah baru nanti kita coba lagi yang lain. Ya. Ya, pasti dia salah satu ada yang 0 ya. Anda kalau ambil sembarang garis, itu apa artinya Z-nya 0? Artinya Z-nya 0, berarti garisnya pasti memotong ya. Kalau Z-nya 0 artinya dia memotong ini kan ya, memotong bidang XY ya. Kalau Z-nya 0, kalau Y-nya 0 berarti ya nanti dia memotong bidang lain juga. Nah, sembarang garis pasti dia memotong salah satu bidang XY ataupun XZ ataupun YZ. Pasti salah satunya ada yang dipotong ya. Either yang XY, XZ ataupun YZ, pasti ada yang dipotong. Jadi Anda bisa ambil Z-nya 0 atau Y-nya 0 atau X-nya 0. Kalau nggak bisa satu, ganti dengan yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, P0-nya ada. P-nya tinggal Anda cari pakai pakai N1 cross N2. Ada pertanyaan tentang itu? Oke, kalau tidak, periksa apakah garis perpotongan sejajar atau tidak keduanya. Ya, kalau garis sejajar ya gampang ya. Anda tinggal lihat arahnya sama, searah atau enggak ya. Nah, yang susah itu berpotongan. Oke. Dia berpotongan. Kalau garis berpotongan, ya. Kalau garis berpotongan maka dia pasti ada di satu bidang, ya. Kalau dia berpotongan maka dia ada di satu bidang. Oke. Ya, kalau dia berpotongan maka dia ada di satu bidang. Kalau dia tidak berpotongan seperti ini, ya,
seperti ini, dia tidak berpotongan, maka ini nggak bisa, nggak akan ada bidang yang memuat keduanya, ya. Nggak akan ada bidang yang memuat kedua garis ini. Nah, itu kunci utamanya, ya. Nah, baik. Bagaimana cara meriksanya? Oke. Bagaimana cara memeriksanya? Jadi misal nomor 19B ya, 19 apa ini? Oke, 19C ya, 19C. C, Anda punya garis. Oke, saya buat seperti ini persamaannya. X, Y, Z-nya diberikan oleh 201 ditambah T dikali min 131 ya. 131 garis 1 ya, garis L1, garis L2-nya apa? Garis L2-nya K510 kemudian 2 min 1 2 min 1. Oke. Nah, jadi idenya gini, asumsikan L1 dan L2 sebidang ya. Kita nggak tahu nih apa betul atau enggak dia sebidang. Oke, asumsikan saja dulu. Asumsikan dia sebidang. Nah, oke, asumsikan dia sebidang. Kita cari vektor normalnya ya. Oke. Nah, maka kita bertanya, bidangnya apa gitu ya? Bidangnya apa? Oke. Baik. Vektor normalnya dari bidang ini ya tentu hasil kali silang antara n bidang, normal bidang, P1 cross P2. Oke, ini adalah P1 cross P2 ya. Anda cari sendiri ya. Saya coba cari cepat ya. Di min J-nya apa? J-nya bisa itu, K-nya apa? K. 3 kali 1, 3. 1 kali min 1, 3, 4 ya. 4I, 4, ini min ya. Min. Bukan dulu, ini min 1 kurang 2, 3. Oke, 3 kurang 1, 3 kali ini min berarti tambah. Oke, normalnya ini ya. Artinya apa? Persamaan bidangnya sekarang Oke, bidangnya apa kalau gitu ya? Bidangnya adalah persamaan bidangnya berarti dia harus melewati ini kan? Oke, bidangnya berarti ya n nggak kelihatan ya? Ini saya hapus ya. Bidangnya kalau gitu n dot x kurang 2, y kurang 0, kita lihat ini saja, z kurang 1. Ini sama dengan 0, maka Anda punya apa? N-nya ini
4X tambah 3Y tambah 4Z kurang 8 kurang 0 kurang 4 sama dengan 0. Oke, artinya apa? Min 8, min 4, min 12. Min 12 ya. Sama dengan 0 atau bidangnya adalah ini ya. Ini persamaan bidang. Kalau ada gitu ya. Saya ulangi. Ini persamaan bidangnya yang melewati titik ini dan tegak lurus dengan ini ya. Nah, kalau bidang ini memuat garis, saya ulangi, ini bidang yang memuat garis L1. Kenapa memuat garis L1? Karena vektor ini tegak lurus dengan bidang normalnya, vektor normal bidang, dan melewati titik ini ya. Jadi L1 termuat di bidang ini. Kemudian bidang ini juga sejajar dengan memuat L1 ya, sejajar dengan L2. Pertanyaannya adalah, oke, ini bidang, ini sejajar dengan L2. Pertanyaannya adalah L2 itu di bidang, ini bidangnya, ini sejajar dengan L2. Pertanyaannya adalah, L2 ini ada di bidang atau di luar bidang? Sejajar itu ada dua kemungkinan, di bidangnya atau di luar bidangnya. Ya. Nah, cukup dicek titik ini ada nggak di bidang. Oke. Kalau pangkal vektor ini ada di bidang, maka seluruh garisnya pasti ada di bidang. Jadi kalau pangkalnya ini ada di bidang, maka seluruh garisnya ada di bidang itu. Jadi cukup dicek satu titik saja ya. 510 ada di bidang nggak? Kita cek 4 kali 5 tambah 3 kali 1 ditambah 4 kali 0 berapa? 20 tambah 3. Oke, tidak sama dengan 12. Oke, berarti titik ini tidak ada di bidang, ini. Jadi bidang ini ya, bidang ini oke, memuat L1 ya. Ya. Di sana ada L1 ya. Oke. Di sana ada L1, tapi kemudian L2-nya tidak ada di bidang tersebut. Nah, artinya apa? L1 dan L2, L1 tidak beririsan dengan L2. Oke. Panjang ya. Ini agak susah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau tidak, saya akhiri ya tutorialnya. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya.
Oke. Oke, saya akhiri kalau gitu. Mudah-mudahan Anda sukses ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Ya, waalaikumsalam Pak Rizal. Terima kasih banyak Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Sore, selamat sore. Terima kasih Pak. Sama-sama.